Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bini'amihi yaskuru sakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan kita terus semangat untuk selalu bersilaturahim, memakmurkan masjid, dan tidak lupa kita selalu mengingatkan urusan umat Islam, persoalan umat Islam yang hari ini sudah menjadi diketahui bersama. Mudah-mudahan kita tidak pernah bosan untuk selalu peduli dan terus mengkaji persoalan-persoalan keislaman. Mudah-mudahan anak-anak kita, terutama generasi muda kita, harus tahu sejarah bahwa kita ini walaupun hidup di Jawa Barat, khususnya di Pangalengan, tapi kita disatukan dalam satu panji yang namanya akidah Islamiyah. Kita adalah keluarga besar kaum Muhammad, beragama Islam, populasinya kurang lebih 3,5 miliar lebih umat Islam itu di dunia. Tapi tidak semua bisa menikmati kemerdekaan. Kita harus bersyukur Indonesia ini dulu pernah merasakan bagaimana dijajah oleh kaum kolonial penjajah. Sekarang bangsa-bangsa muslim tidak semua merasakan kenikmatan yang kita miliki hari ini, kebebasan. Kita tahu itulah bangsa Palestina yang hari ini mereka hidup walaupun sepertinya merdeka, bebas, tapi bagaikan penjara. Mereka tidak diperkenankan untuk punya tentara. Mereka tidak diperkenankan punya polisi. Mereka tidak boleh punya bandara. Keluar masuk dari Gaza, dari tepi barat, itu harus izin tentara dan keamanan Zionis Israel. Ini sejak kapan? Sejak Zionis Israel berdiri, dan itu disokong oleh dua negara besar, yaitu Inggris dan akhirnya didukung oleh negara adidaya Amerika. Itu faktanya hari ini bangsa Palestina tidak pernah merasakan kemerdekaan. Kita kalau belajar mengkaji sejarah umat Islam di Palestina, subhanallah, ini panjang sekali akarnya, karena memang bumi Sam ini, Palestina itu masuk bumi Sam, itu termasuk negeri pilihan Allah, karena disitulah para nabi diutus, dakwah tauhid dikumandangkan. Ya, sementara kita termasuk Islam kawasan Asia Tenggara yang punya sejarah sendiri, di mana sejarah Islam di Asia Tenggara ini diterima secara revolusioner oleh masyarakat Asia Tenggara melalui perjuangan dakwah mubalik dari Gujarat, dari Arab, dari Mesir, dari India. Banyak teori-teori sejarah bagaimana penerimaan Islam di Nusantara ini yang berawal dari sebuah perdagangan, pernikahan, dan kekuatan politik juga. Ujung-ujungnya umat Islam bisa menjadi tersebar di Asia Tenggara. Sementara Palestina itu sejarah peradaban manusia yang sangat panjang. Makanya kita harus terus jangan bosan untuk mengingatkan sejarah. Kalau kita melihat sejarah, hadirin, tentu teman-teman sebagian sudah membaca. Ustadz, kita bilangnya Yahudi atau Israel? Ya, kan sekarang lagi rame, jangan menyebut mereka Israel. Kenapa? Karena memang benar, Israel itu nama yang disematkan kepada Nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub alaihissalam, putranya Nabi Ishak. Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim. Nabi Yakub ini punya
anak 12 orang. Salah satunya Nabi Yusuf, dan ada saudaranya yang namanya Yahuda. Nah, jadi Yahudi ini salah satu keturunan dari Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. Kenapa orang Israel membangun negara disebut Israel? Karena Israel itu bahasa mereka dan itu adalah nama dari ayah mereka Nabi Yakub. Makanya jangan mengutuk Israel, tapi mengutuk Yahudi gitu. Memang dalam Al-Quran Yahudi itu konotasinya negatif, yaitu turunan dari Bani Israel yang kufur, yang membangkang. Banyak Al-Quran mengungkap perilaku jelek Yahudi. Salah satunya mereka berani mengatakan Allah dengan tidak benar, bahwa Allah itu miskin. Coba, tidak ada di dunia ini yang mengatakan Tuhan itu miskin kecuali orang Yahudi. Bahkan mereka berani membuat bid'ah dalam akidah, dan puncaknya mereka adalah membuat dan menyembah anak sapi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tidak ada kaum yang selalu dikecam melainkan Yahudi. Nah, tapi tidak semua Bani Israel ini jelek, ada yang positifnya ada. Tapi ketika bicara Yahudi itu konotasinya negatif. Makanya ada sebagian ustadz kita jangan bilang Israel, karena Israel itu Nabi Yakub, tapi bilang Yahudi. Terlepas dari kata, tapi konotasinya kalau kita bicara Israel adalah sebuah negara. Sekali lagi, Israel itu sebuah negara. Siapa yang mengakui ini negara? Pertama, yang membuatnya Inggris. Inggris ini kasihan kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di Eropa. Mereka korban dari antisemit, terutama ketika Hitler. Mereka banyak dibantai. Terus orang-orang Yahudi itu mengganggu lah. Mereka sebut kucing, penyakit kucing yang kesakitan di Eropa. Jadi orang Eropa itu mereka merasa ada masalah, yaitu adanya kehadiran orang Yahudi. Nah, ketika Inggris berhasil menguasai Palestina, dulu Palestina dikuasai oleh Ottoman, oleh Turki Utsmani. Ketika Turki Utsmani melemah, daerah kekuasaannya digerogoti oleh orang-orang Eropa, salah satunya Inggris. Maka Inggris akhirnya memberikan solusi kepada orang-orang Yahudi supaya mereka punya negara sendiri, dan terbentuklah negara Zionis Israel. Sampai hari ini Israel itu hampir menguasai peta Palestina 85%, bayangkan. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya lagi siapa yang berhak menduduki Yerusalem, Baitul Maqdis, dan di situ ada Masjidil Aqsa, maka kita harus berani dengan tegas bahwa Baitul Maqdis itu adalah milik umat Islam. Masjidil Aqsa itu wakaf dan milik umat Islam. Makanya kita selalu miris kalau ada tokoh-tokoh kita yang menggampangkan masalah. Kenapa orang Indonesia selalu GR, baper? Itu kan urusan Palestina, bukan urusan agama, bukan urusan Islam. Itu urusan bangsa Palestina, para but lahan, para but tanah. Kenapa kita harus capek-capek sampai demo, aksi menggalang dana? Pernyataan dari orang-orang seperti ini tentunya disayangkan, ya. Pembodohan publik, tidak tahu sejarah. Ada dua tokoh orang Palestina, yang pertama Grand Mufti, siapa namanya? Ya, Muhammad Husaini. Yang satu lagi pengusaha besar Palestina, Muhammad Ali, ya, As-Segab kalau nggak salah, Muhammad Ali Tahir. Itu dua-duanya melobi seluruh negara-negara Arab untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Bayangkan, dua tokoh Palestina menggalang kekuatan sampai pengusaha ini mengeluarkan seluruh dananya untuk kemerdekaan Indonesia, dan itu tercatat, datanya ada. Dan bertemu dengan Agus Salim, bertemu dengan Muhammad Hatta, mufti dari Palestina ini, dan mufti Palestina ini menggalang kekuatan. Bukan hanya orang Islam, menggalang orang-orang Eropa juga mengakui Indonesia sebagai negara. Itu jasanya orang-orang tokoh-tokoh Palestina.
Nah hari ini kalau ada yang mengatakan konflik Palestina dan Israel itu urusan mereka, kita tidak usah. Ini adalah pengkhianatan. Secara politik tidak tahu terima kasih. Nah, saya lebih jauh ingin mengungkapkan sesuai dengan tema di sini, lebih jauh urusan Baitul Maqdis, urusan Masjid Aqsa itu urusan akidah, urusan syariat, bukan urusan bangsa. Memang itu adalah bangsa Palestina. Mereka sekarang masih memperjuangkan, ya. Tetapi di bumi Palestina ini ada salah satu tempat yang oleh umat Islam itu dipertahankan, dirawat. Ya, kita tahu itulah Masjidil Aqsa. Kenapa? Yang pertama, Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap sholatnya sebelum diperintahkan ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa selama 16 atau 17 bulan menurut beberapa riwayat. Kiblat yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah singgah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga, tentunya Umar bin Khattab pada tahun ke-16 Hijriah berhasil merebut Masjidil Aqsa dari penguasaan Romawi Timur. Bayangkan, Umar bin Khattab dengan sahabat dan yang dipimpin oleh Panglima Ibn Zarrah itu merebut Baitul Maqdis dari Romawi itu berdarah-darah. Menurut beberapa riwayat 40 hari perangnya itu, dan umat Islam menang. Tetapi ketika Umar bin Khattab merebut dan memenangkan Baitul Maqdis, apakah orang-orang Nasoro dan Yahudi diusir? Orang Yahudi mengangkang diusir, tapi orang Nasoro dipersilahkan. Ada perjanjian di situ, penguasaan Islam. Kita tahu dalam sejarahnya perang salib pun dipicu oleh Yerusalem Timur ini, Baitul Maqdis. Jadi ketika umat Islam menguasai Baitul Maqdis, orang-orang Kristen pun pernah menggalang kekuatan. Itulah terjadi perang salib pertama. Jadi kalau kita buka buku sejarah, memang akar konflik itu memang di Baitul Maqdis. Nah sebelum itu, sekali lagi kita ingin menulis sejarah dulu. Orang Yahudi, Bani Israel, sekali lagi mereka memang dalam Al-Quran banyak yang diungkap. Bahkan Al-Quran secara detail bagaimana sikap kepada mereka. Kalau dalam keadaan perang harus bagaimana, dalam keadaan damai seperti apa. Nah, orang Yahudi hari ini, ya, mereka hampir semua pemahamannya, hampir semua meyakini bahwa Yerusalem itu, Palestina itu adalah tanah nenek moyang mereka. Jadi memang ini harus diakui. Palestina ini diklaim oleh 3 kekuatan agama. Orang Kristen tetap mengakui bahwa Yerusalem itu kelahiran Nabi Isa, Nazaret, ya. Itu adalah kota suci bagi orang Kristen. Orang Yahudi paling yang hari ini kuat mengklaim yang paling sah menguasai Yerusalem adalah Yahudi. Berdasarkan kitab dan keyakinan mereka bahwa nenek moyang mereka itu pemilik sah. Padahal secara historis Palestina itu nenek moyangnya adalah orang-orang Arab, orang Kanaan, ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai dalil sejarah, klaim orang Yahudi bahwa mereka berhak menduduki Palestina itu tidak tepat. Makanya kenapa orang-orang Arab ngotot sampai hari ini tidak mengakui negara Israel. Yang pertama memang negara Israel itu dibuat oleh Inggris dan didukung oleh Amerika dan sebagian besar Eropa. Yang kedua, ya, orang Arab sepakat pernah perang, tapi qadarullah Israel menang, selalu menang, ya. Kenapa selalu menang? Karena didukung oleh Inggris dan Amerika. Dan hari ini kenapa Israel sangat kuat? Karena Israel terus memperbaiki dan memperbarui sistem keamanannya. Walaupun kemarin secara mentalitas sebenarnya mereka kalah. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Kemarin itu kalau mau jujur, menang Israel apa Hamas atau orang-orang perlawanan Palestina. Kemarin secara
mentalitas umat Islam menang. Umat Islam menang. Secara materi mungkin gajah hancur. Yang jadi korban banyak dari orang Palestina, harus diakui secara materi. Tetapi secara mentalitas kemarin yang meminta dahulu gencatan senjata adalah Israel. Mereka melobi Amerika, melobi Mesir, orang-orang Arab supaya orang-orang mujahid Palestina berhenti menembaki rudal kepada mereka. Jadi secara mental mereka kalah. Kenapa? Ternyata rudal-rudal pejuang Palestina itu sudah sampai ke seluruh negeri negara Israel. Subhanallah, ini kemenangan. Makanya mereka nggak kuat. Dan dalam Al-Quran ditegaskan, jangan khawatir. Sebenarnya orang-orang Yahudi itu ketika perang dengan umat Islam, kalau umat Islamnya ikhlas berjuang, ya, mereka pejuang-pejuang yang ikhlas, jangan khawatir. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan ini terjadi kepada masa Nabi Muhammad. Jangan khawatir bahwa mereka itu memerangi kamu tidaklah bersatu, hati mereka bercerai-berai. Mereka berani perang kalau mereka itu di belakangnya ada dinding yang besar dan ada tameng, benteng yang kuat. Jadi orang Yahudi itu kalau perang dengan umat Islam secara mental mereka nggak berani, Pak. Kalau umat Islam zaman Umar bin Khattab itu pertama Baitul Maqdis dikuasai oleh zaman Umar bin Khattab. Yang kedua oleh Salahuddin Al-Ayyubi direbut dari tentara-tentara Salibis. Dan yang ketiga dikuasai oleh Abdul Hamid II, Khalifah Turki Utsmani, yang akhirnya ketika Turki dalam keadaan terpuruk dikuasai oleh Inggris, dan Inggris disitulah akar konflik pertama ketika Inggris mengizinkan orang Israel membangun negara sampai hari ini. Jadi tanah Palestina itu 85% hampir dikuasai oleh Zionis. Orang Palestina sekarang cuma 2, di Gaza dan di tepi barat saja. Dan itu pun bagaikan penjara, nggak bisa kemana-mana. Makanya aneh, kok kemarin banyak roket-roket dan berhasil. Ternyata kita tahu Brigade Al-Qassam ini, Hamas ini subhanallah laki-laki pemuda yang sudah terseleksi. Syarat jadi tentaranya bagaimana? 3 bulan harus ada rekomendasi dari imam masjid bahwa pemuda ini tidak pernah kesiangan sholat subuh ke masjid. Bayangkan 3 bulan syaratnya kalau ingin jadi pasukan elit Brigade Hamas. 3 bulan sholat subuh te belang betong atau tidak sama sekali absen. Bayangkan 3 bulan. Kalau lolos si pemuda ini sholat subuhnya di masjid, baru ditimpa secara fisik dan secara spiritual. Pertama harus hafiz Quran. Bayangkan tentaranya bagaimana mereka berani itu ya. Yang ketiga tahajud diwajibkan, diharuskan. Puasa Daud. Dan mereka ketika melakukan aktivitas jihad tidak boleh menampakkan wajahnya, harus dibongkar ditutup, cuma matanya aja. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan. Itu tentara-tentara, bayangkan sudah siap mati syahid, bahkan mereka memang memburu mati syahid. Ini yang ditakuti oleh orang-orang barat. Makanya sekarang ada isu radikal, isu jihad, teroris. Khawatir umat Islam bangkit. Kalau umat Islam bangkit, udah. Dulu orang-orang Salibis itu perang dengan orang Islam itu ketika umat Islam sudah siap perang, mereka takut secara mentalitas. Nah, sebenarnya orang Yahudi itu lemah, Pak. Walaupun secara fisik mereka punya persenjataan modern, tetapi ketika kemarin, ya, secara mentalitas mereka kalah. Dan ini adalah titik kemenangan. Nah, umat Islam harus banyak belajar dari peristiwa Palestina ini, khususnya di Indonesia. Memang sekilas mata, Ustadz, naon hubungannya sih? Yuk orang Pangalengan demo mengajak orang untuk berderma membantu Palestina, apa hubungannya? Sampaikan kepada orang-orang yang memperang itu, kami adalah kaum muslimin. Umat Islam itu tidak terikat oleh teritorial. Memang negara modern itu berdasarkan negara bangsa Indonesia, Malaysia, Brunei, tapi tidak. Selama mereka akidahnya sama, mengaku muslim, ya, maka dimanapun itulah ikatan umat Islam. Nah, Palestina ini sekali lagi diakui bukan hanya oleh negara Islam, termasuk negara-negara Eropa yang paham akal sejarah seperti Irlandia. Irlandia hari ini mulai dari presidennya, anggota dewannya, sampai rakyatnya, sampai artis-artisnya, mereka pro
pro Palestina. Kenapa? Karena kesamaan nasib. Dulu Irlandia itu dijajah oleh Inggris. Mereka sangat dulu didolimi oleh orang Inggris, orang Irlandia itu. Dan akhirnya mereka merdeka. Nah, melihat bangsa Palestina dijajah oleh Israel, dan itu adalah rekayasa Inggris, akhirnya mereka pro terhadap Palestina. Jadi sebenarnya yang membela Palestina itu bukan hanya orang Islam, termasuk orang-orang non-muslim yang menggunakan akal sehat, yang tahu hak asasi manusia, itu pasti akan membela Palestina. Termasuk orang-orang Yahudi yang bukan Zionis. Ya, orang Yahudi itu tidak semua sama ya. Ada orang Yahudi yang memang pahamnya itu berbeda dengan Zionis. Ada yang mengakui bahwa tidak boleh seperti itu. Mereka tetap mengaku Yerusalem itu adalah kota dambaan mereka, tapi ada yang cara-caranya tidak boleh dilakukan dengan atas nama kekerasan, Zionis. Nah, hari ini umat Islam Indonesia alhamdulillah geliatnya ya. Orang-orang Palestina itu pernah datang ke Piadek. Dulu saya menemani Ustadz Aceng. Ada orang Palestina, Silaturahim ke Piadek. Apa yang mereka sampaikan? Kami nggak butuh mujahid. Punten ya, pilih ayah pemuda-pemuda kita yang siap. Nggak butuh. Jadi orang-orang Gaza itu khususnya, ya Hamas itu nggak butuh orang, nggak butuh. Kenapa? Ketika banyak yang wafat, subhanallah di Palestina itu lahir anak-anak Muslim. Banyak. Makanya orang Israel dan Amerika bingung, ini orang Palestina kok generasinya ada terus ya, padahal orang tuanya, kakek-kakeknya sudah banyak meninggal gitu. Hidup lagi, hidup itulah. Mereka tidak butuh orang. Kami butuh bantuan moral, diplomasi, dan tentunya bantuan-bantuan yang sifatnya materi. Ya, untuk kepentingan kesehatan, membangun dan sebagainya. Ini sebenarnya umat Islam di seluruh dunia, ya, baik Turki, Arab Saudi, itu pada dasarnya mereka ingin Palestina itu merdeka bebas. Tetapi ketika dalam konteks negara beda-beda pendekatan. Ada yang membuat perdamaian, perjanjian, ya, ada yang lunak, ada yang keras, gitu ya. Nah itu sebenarnya karena Israel hari ini memang sangat kuat, di belakangnya adalah negara-negara besar, Amerika, Inggris, dan sebagian orang-orang Eropa, sehingga untuk memberikan kemaslahatan ke orang situ harus berbagai cara. Nah sementara yang uniknya itu, orang Palestina pun yang paling kuat mempertahankan harga dirinya adalah kelompok Hamas. Dan Hamas ini oleh Amerika dan sekutunya sudah dikategorikan sebagai partai teroris. Nah, itulah. Jadi kalau kita membaca secara objektif, memang umat Islam ini hari ini problemnya adalah umat Islam butuh sebuah kekuatan. Tapi alhamdulillah hari ini ada kesadaran, kita sangat bangga dengan Turki. Erdogan sudah mulai menampakkan keberpihakannya terang-terangan, ya. Pemerintah Arab Saudi pun tetap mereka mendukung. Jadi orang-orang Palestina itu ketika ditanya bagaimana Arab Saudi banyak membantu kepada kami, hampir triliunan. Qatar apalagi. Jadi sebenarnya umat Islam itu bersatu, insya Allah. Umat Islam itu bersatu untuk Palestina itu. Cuman tadi secara level negara ada yang melakukan, ya, ada yang mengakui Israel sebagai negara, ada yang tidak. Nah, yang paling hebat itu adalah tadi di Gaza yang kebetulan Hamas yang dipercaya oleh rakyatnya, mereka mengakui bahwa hari ini mereka dijajah dan mereka memperjuangkan hak-hak mereka, terutama ketika Amerika kemarin mengakui Yerusalem Timur itu sebagai ibu kota negara Israel, bukan Tel Aviv lagi. Lalu diamini oleh Australia dan sebagainya, dan disinilah menyulut konflik lagi. Yang kemarin kenapa terjadi perang? Sederhana. Pemukiman orang Palestina yang asli itu diusir. Dan ketika mereka berkumpul di Masjid Aqsa, pas tarawih lagi ditembak. Bagaimana marah? Tapi lihat di media-media bahwa kami memerangi Gaza karena kami membela negara kami, karena kami dihujani roket-roket Hamas. Jadi kan begitu logika. Akhirnya di Indonesia, dan Indonesia lebih parah. Ternyata netizen di Indonesia itu kebanyakan pro Israel.
Kalau kemarin itu banyak yang mencibir gerakan yang mendukung Palestina. Ngapain capek-capek ngumpulkan duit ke Palestina? Di Indonesia ge loba urus geuneun. Wah, banyak. Tapi kita jangan dengarkan. Ya, karena itu sudah agenda sistematis. Setiap gerakan perlawanan Islam, setiap gerakan solidaritas Islam itu sekarang opininya itu selalu disudutkan. Nah, inilah hari ini sebenarnya generasi muda harus melek bahwa yang namanya perang opini, ya, gojwatul fikri, perang pemikiran sampai hari ini untuk mengukur loyalitas al-wala wal baro akidah Islam itu ukurannya apa? Palestina. Kalau ada orang Islam pro Israel, ya, itu sudah kelihatan. Itu saja, Palestina itu sebagai ukuran sebenarnya keberpihakan dia itu ke Islam atau tidak. Bahkan di dunia itu bukan ukuran Islam dan tidak. Yang pro Palestina itu adalah orang-orang yang pro terhadap perjuangan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Sampai seperti itu. Tapi hari ini ya selalu dipetakan. Nah, sebelum jauh ke sana, hadirin, dalam catatan saya sendiri ya, dan ini banyak tersebar, kenapa sih Masjidil Aqsa itu menjadi tempat yang harus dikuasai dan dilindungi oleh umat Islam? Selain tadi alasannya kiblat pertama, Rasulullah pernah singgah di situ, para nabi hidup di situ. Ada yang paling berkesan lagi bahwa dalam sebuah hadis kita ketahui bersama, la tusaddur rihal, tidak boleh seseorang itu menempuh sebuah perjalanan ila kecuali 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dengan hadis ini para ulama sepakat umat Islam harus mensikapi 3 masjid ini sama. Jadi kesucian, kesakralan, keutamaan 3 masjid itu sama. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kita tidak boleh berziarah dan mengakui di situ ada keutamaan kecuali 3 masjid saja. Kalau ada orang misalkan berziarah di Indonesia, kan ada masjid-masjid yang klasik, masjid zaman dulu, misalkan di Demak, di Kudus. Lalu orang itu berkeyakinan kalau sholat berkunjung ke masjid itu ada keutamaan, itu termasuk sudah melakukan sebuah kesesatan, keyakinan, nggak boleh. Misalkan masjid ini walaupun sejarahnya tragis gitu ya, lalu kita buat-buat siapa yang sholat di masjid ini insya Allah akan mendapatkan ini. Tidak bisa. Hanya 3 masjid yang diakui dan kita boleh bersusah payah berjalan ke sana. Dan perjalanan ke sana itu jihad. Hanya 3 masjid. Masjidil Haram, Mekah, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Nah, hari ini umat Islam kalau ke Masjidil Aqsa itu repotnya, susahnya. Kenapa? Karena harus ada izin dari keamanan Israel. Kenapa orang-orang Arab itu sebagian besar tidak mau ke Palestina? Sederhana alasannya, kalau kita ke Palestina berarti kita mengakui Israel sebagai negara. Itu masalahnya. Karena kita akan diperiksa dan pisahnya itu atas izin keamanan Israel. Dan masuk ke sana pajaknya tentunya. Makanya orang yang pahamnya tidak mau ke sana. Karena Israel banyak umroh plus Al-Aqsa yang berhasil ya, tapi itu tuh memilikan 12 orang ya. Teman saya kemarin sebelumnya 12 orang, yang masuk itu cuma 10, 2 orang tidak diizinkan. Kasihan. Yang 2 orang gimana? Ya udah akhirnya di Yordania saja tertahan. Kenapa? Karena izinnya ada di Zionis Israel. Dan mereka mengizinkan itu sebagai tanda saja bahwa kami itu welcome terhadap umat Islam. Memang harus diakui negara Israel itu tidak semua orang Yahudi, di situ ada orang Arab dan ada orang Islam juga di situ.
Tetapi sebagian negara mayoritas adalah berpaham Zionis. Mereka tidak mau, tidak rela kalau Palestina ini menjadi negara merdeka dan punya pemerintahan sendiri. Makanya ketika terjadi pertempuran antara orang Palestina dan Israel, itu bukan perang. Sebenarnya itu bukan perang. Kalau perang itu harus seimbang. Kemarin Azerbaijan dengan Armenia itu perang, Pak, seimbang. Tentaranya ada, pesawat tempurnya ada, roket-roketnya ada, tapi Azerbaijan lebih unggul kemarin itu dari segi strategi dan taktik. Tapi kalau antara pejuang Palestina dengan jenis Israel itu bukan perang, Pak. Kalau terjadi pembantaian sebenarnya, pembantaian. Cuman kelompok perlawanan Hamas dan pejuang-pejuang Palestina itu masih bertahan solid. Nah, ada sebagian negara muslim yang ingin udah kelompok ini jangan terlalu terlalu aktif. Ada cara pandang seperti itu. Justru faktanya kelompok Hamas inilah yang didoi oleh orang Palestina. Buktinya ketika pemilu mereka menang, itu saja. Ketika pemilu mereka menang. Nah, sekarang bagaimana kondisi objektifnya? Sebenarnya begini, hampir beberapa kali yang namanya orang Israel memerangi orang Palestina itu hampir tiap hari, Bu. Cuman yang gede-gedenya bisa kemarin saja yang gede-gedenya. Nah, bagaimana sekarang supaya orang Palestina itu merdeka? Pertama, solusi PBB dan negara-negara muslim. Bumi Palestina harus ada dua negara, yaitu negara Israel dan negara Palestina. Ini yang menjadi resolusi PBB. Itu sudah sepakat. Yang nolak siapa? Yang nolak tentunya orang Palestina tetap. Bahkan orang Palestina itu ketika negara-negara Arab itu mengakui bahwa Israel itu sebagai negara, mereka merasa dikhianati. Jadi memang rumit ini konflik Palestina itu ya. Rumit itu apa? Umat Islam sendiri terbelah dalam menyelesaikan. Masing-masing punya cara. Tapi resolusi PBB ini tetap kadang-kadang tidak diindahkan oleh orang Israel. Contoh, Masjidil Aqsa dan Yerusalem itu tidak boleh dikuasai oleh baik Israel maupun Palestina. Itu kawasan zona internasional diawasi oleh PBB. Tapi faktanya siapa yang menguasai? Zionis Israel. Makanya kenapa orang Hamas tidak mau melakukan runding dengan orang Israel? Kelompok Fatah kan ada dua partai, ada Hamas, ada Fatah. Fatah itu mengakui Israel sebagai negara, berunding. Tapi bagaimana akhirnya? Akhirnya pemukiman orang Palestina direbut terus. Sekarang Fatah merasa tindakannya itu hilaf, salah. Akhirnya kembali gabung lagi dengan Hamas. Jadi Israel ini memang strateginya pintar, berunding, tapi berunding jalan, tanah habis orang Palestina. Makanya wajar orang-orang Palestina pejuangnya tidak mau itu mengakui Israel sebagai negara karena faktanya mereka adalah pendatang. Ya. Yang kedua, mereka sudah kapok untuk berunding. Dan memang dalam Al-Quran orang Yahudi itu satu cirinya, melanggar perjanjian. Jangankan perjanjian sesama manusia, perjanjian dengan Allah pun dilanggar. Nabinya juga dibunuh. Nah, inilah ujian terberat umat Islam, ya. Tantangan terberat itu adalah Zionis, Israel. Nah, Zionis ini, Bu, secara ilmu dakwah memang orang Yahudi itu bukan agama dakwah. Ada dua tipe agama, ada agama dakwah, ada agama non dakwah. Yahudi itu bukan agama dakwah, artinya gini, agama Yahudi itu agama yang eksklusif, khusus orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi tidak wajib menyebarkan agamanya ke orang lain, itu nggak boleh. Dan kalau ada perempuan Yahudi nikah dengan yang bukan Yahudi, maka sudah tidak diakui seorang Yahudi. Yahudi itu garisnya garis laki-laki. Walaupun faktanya Yahudi hari ini tidak murni lagi Yahudi. Mereka sudah bercampur baur dengan ras yang lain. Nah, Yahudi itu agamanya tidak bisa didakwahkan. Hanya untuk orang Yahudi saja.
Tetapi kehebatan Yahudi apa? Walaupun mereka agamanya eksklusif, tidak disebut orang lain, tetapi agenda Yahudi menguasai dunia itu terbukti hari ini. Dan kadang-kadang, mohon maaf, umat Islam, negara-negara muslim itu terjebak kepada agenda mereka. Makanya wajar orang tua kita selalu mengumpulkan ayat walantardo ankal Yahud, ya, walantardo, selamanya tidak akan ridho orang Yahudi dan orang Nasara sampai kita tuh mengikuti cara-cara mereka, milah mereka. Nah, orang Yahudi menurut data-data para ilmuwan, dunia ini memang dihebohkan oleh para pemikir Yahudi. Ada 3 tokoh orang Yahudi yang mengubah dunia. Yang pertama, Karl Marx. Karl Marx ini yang mendirikan paham komunis. Dengan paham komunis ini lahirlah negara dulu Soviet yang membantai jutaan. Di Cina paham komunis pun lahir. Di Vietnam, di Indonesia dulu ada PKI. Siapakah bapak komunis itu? Karl Marx, orang Yahudi. Nah, eta Yahudi itu sangat berpengaruh. Di dunia politik ada ideologi namanya ideologi komunis. Sekarang komunis sudah tidak ada, tetapi komunis itu bukan sudah tidak ada, memperbaiki citra dan gayanya. Maka lahirlah komunis Cina, komunis Korea Utara dan Vietnam. Termasuk di Indonesia, hati-hati. Bisa jadi anak cucu komunisnya itu punya agenda, kita nggak tahu. Nah, ideologi komunis ini dalam sejarah adalah ideologi yang kelam, yang pahit, banjir darah. Karena perjuangan mereka itu selalu menggunakan kekerasan dan menghalalkan segala. Siapa bapaknya? Karl Marx. Terus siapa lagi tokoh Yahudi yang berpengaruh secara pemikiran? Di dunia psikologi, ya, itu ada paham bahwa manusia itu dikendalikan oleh libido seksualnya. Paham ini dari teori kita tahu namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu orang Yahudi. Oleh para ahli psikologi diamini teorinya. Jadi menganggap bahwa manusia itu dikendalikan oleh naluri nafsu dan seksnya aja. Kalau kita kan memandang manusia, lihat Al-Quran. Dalam diri manusia itu ada ruh, ada kolbur, ada jiwa, ada nafsu dan sebagainya, gitu ya. Tapi Sigmund Freud ini membuat teori dan ini diamini oleh ahli psikologi kita. Maka akhirnya lahirlah paham yang disebut dengan kebebasan seks. Makanya wajar di Eropa hari ini mereka punya problem. Kenapa? Mereka ingin diakui yang namanya kebebasan seks. Sesama jenis harus diakui dan sebagainya. Itu akar pikiran dari orang-orang Yahudi. Di orang Yahudi itu lagi mereka tidak punya kepentingan mendakwahkan agamanya, enggak. Tetapi pikiran, teori yang dibuat orang Yahudi itu sangat berpengaruh di dunia politik dan ekonomi ada Karl Marx tadi. Di dunia psikologi ada Sigmund Freud. Nah, siapa yang membuat nuklir? Bapak nuklir. Dan dia akhirnya menyesal. Karena akhirnya nuklir itu menjadi ancaman dunia. Ketika Hiroshima ya dibom oleh Amerika. Siapa? Albert Einstein. Yahudi juga itu paling pintar itu. Jadi orang Yahudi ini memang harus diakui secara kepintaran memang banyak yang pintar. Tetapi kepintaran Yahudi ini semua dalam kerangka bentuk kekacauan dan kekufuran. Buktinya hari ini negara Zionis terbukti. Nah, pertanyaan kedua, Ustadz, kalau orang Palestina bagaimana? Orang Palestina pun sama hebatnya dengan orang Yahudi. Dari sisi apa? Produk pejuang. Ibu tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu orang Palestina. Dia lahir di Gaza. Imam Syafi'i. Mungkin santri-santri Persis tahu siapa Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, penulis kitab Bulughul Maram min Adillahil Ahkam. Yang mensalah Imam Bukhari, Fathul Bari. Siapakah Ibnu Hajar Al-Asqalani? Walaupun dia besar di Mesir, tapi dia asli orang Palestina.
ada 30 ulama ilmuwan muslim itu orang Palestina. Hebat-hebat lah orang Palestina itu. Dan hebatnya Palestina hari ini, walaupun mereka seperti penjara, ya, dikepung oleh jihadis Israel, tetapi di Palestina anak-anaknya sangat senang sekolah. Itu hebat Palestina. Jadi orang Palestina itu jarang yang tidak semua sekolah, Pak. Dan ketika mereka terjepit, ada 3 perguruan tinggi universitas di Gaza. Bayangkan. Dan orang Palestina itu yang kuliah ke luar negeri sukses. Di Amerika ada 3 orang Palestina, yang satu ahli fisika, yang satu ahli kedokteran, ya, ahli dokter jantung paling terbaik itu orang Palestina. Jadi orang-orang Palestina itu walaupun mereka bagaikan penjara, tapi anak-anaknya selalu gembira, tidak takut dengan perang karena sudah tiap hari mendengar sesuatu yang sifatnya mengerikan. Makanya orang Israel aneh, kakek-kakek mereka sudah mereka bunuh, tapi anak cucunya tetap saja bukan menjadi penakut, pemberani. Walaupun ada kelemahan, ada sebagian menginformasikan orang Palestina itu gaya hidupnya seperti orang-orang Barat gitu. Tapi pada umumnya mereka enggak, mereka mewarisi, ya, leluhur mereka, orang-orang soleh, banyak yang jadi ulama, ya. Nah, kita kenapa respect itu ya kepada orang Palestina? Karena mereka sampai hari ini di penjara kota, tapi hakikatnya di penjara gitu. Tapi mereka bisa hidup, ya, walaupun ada tantangan, kekurangan makanan, kekurangan listrik, air, tapi mereka tetap berdaya. Dan hebatnya mereka bisa melawan kemarin dengan 3.600 roket, ya, kirim ke. Itu bentuk perlawanan, hak segala bangsa untuk membela tanah airnya. Nah, hari ini kenapa kita bukan euforia, bukan baper, ya, tapi ini adalah bentuk solidaritas umat Islam, ya. Walaupun bangsa Palestina itu tidak semua orang Islam, di situ ada orang Kristennya, ya, tapi secara keseluruhan mereka adalah kaum muslimin. Mereka ketika merdeka itulah cita-cita mereka. Kita bantu sesuai dengan kemampuan. Anak-anak kita itu wajib mengetahui sejarah Al-Aqsa. Jadi ada 3 masjid besar, semua wajib harus tahu sejarah bagaimana Ka'bah, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Itu wajib disampaikan. Kalau bisa ada kajian khusus yang diulang-ulang tentang Palestina, itu harus. Gak apa-apa, Pak. Palestina ini bukan hanya urusan mereka, enggak. Ini urusan panggilan keimanan. Untuk kata sebagian ulama, untuk mengetahui bahwa dia itu loyal atau tidak terhadap akidah Islamiyah, salah satunya adalah ketika isu Masjidil Aqsa itu ada. Bagaimana responnya? Nah, alhamdulillah umat Islam di Indonesia itu termasuk yang dibanggakan oleh orang-orang Palestina, ya, karena terasa sumbangannya. Mulai dari rumah sakit, ada khusus rumah sakit Indonesia yang kemarin dibom, katanya dibombardir juga. Banyak sekolah-sekolah bantuan dari kita. Bahkan pemerintahan kota Padang itu yang viral kemarin memang sudah bekerja sama dengan pemerintahan yang ada di Gaza. Dan kebanyakan mereka itu sampai hari ini masih tetap membutuhkan, ya. Tapi mereka bukan meminta-minta. Saya lihat orang pas itu bukan peminta-minta, bukan tipe seperti itu, benar-benar tipe pejuang. Nah, sekarang mungkin untuk anak-anak muda hari ini, apa yang dipetik pelajaran dari fenomena ini, ya? Al-Quran selalu mengingatkan kepada kita bahwa umat Islam itu harus siap-siap, ya, harus siap-siap. Kita nggak tahu ya ke depan bagaimana perkembangan dunia itu, tapi umat Islam itu harus siap-siap. Generasi mudanya jangan sampai mereka lalai. Mereka harus siap. Pertama, ya, menurut Al-Majid Al-Kilani, umat Islam harus membangun peradabannya dengan 4 kekuatan terakhir ini. Pertama, kuwatul ilmi wal ma'rifah. Umat Islam kalau ingin maju dan menjadi bangsa besar, kuwatul ilmi wal ma'rifah,
harus punya kekuatan ilmu dan pengetahuan. Itu satu. Anak-anak kita jangan menjadi generasi bodoh. Harus melek ilmu. Dan umat Islam harus mensikapi semua ilmu itu baik. Memang yang utama ilmu agama yang menyelamatkan nanti di akhirat. Tetapi kalau ada sebagian umat Islam yang ingin menguasai ilmu-ilmu tertentu, apakah itu teknologi dan sebagainya, itu harus. Karena hari ini perangnya itu bukan perang pedang, tapi perang teknologi. Kemarin orang Israel itu merasa kelabakan karena diretas oleh hacker-hacker dari mana? Malaysia dan Indonesia. Jadi Malaysia dan Indonesia itu pejuangnya hebat, menghack, merusak situs website pemerintahan Israel. Itu kita bangga juga. Nah, jadi anak muda sekarang sekali lagi kalau ingin ke depan maju, nggak tahu Indonesia itu ke depan seperti apa. Bisa jadi kita akan mengalami seperti Palestina, yang namanya sejarah itu terulang, Pak. Dulu Andalusia, Spanyol itu dikuasai umat Islam 7 abad, bayangkan. Spanyol itu dikuasai oleh kerajaan Islam itu 7 abad, 700 tahun. Tapi kenapa sekarang nol lagi? Karena pertama umat Islamnya tidak bersatu. Yang kedua generasi selanjutnya bukan generasi pejuang, mereka generasi penikmat, poya-poya, hura-hura. Akhirnya ketika mereka lemah diserang lagi oleh orang-orang Eropa, Kristen direbut kembali. Akhirnya umat Islam 2 pilihan, boleh hidup di Spanyol tapi harus dibaptis, ya. Yang kedua keluar. Akhirnya mereka pulang kemana? Nyebrang ke Maroko, ke Aljazair. Umat Islamnya sudah habis. Tetapi peninggalan Islam tidak bisa dihilangkan. Ada masjid, pengaruh bahasa Arab sangat kuat di Spanyol itu, budaya Arab sangat. Karena 7 abad Spanyol dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Muslim. Kenapa habis? Karena generasi terakhirnya bukan generasi pejuang lagi, generasi loyo, penikmat lagi. Nah, sekarang kalau generasi kita rusak, itu ya. Makanya satu, Bu, kita jangan lihat Palestina sekarang. Percayakan kepada mereka, kita bantu saja materi, donasi. Nah, kita nih ke depan bangsa muslim ini, Indonesia, karena jadi harapan dunia muslim. Pertama, kuatul ilmi wal ma'rifah. Umat Islam harus kuat secara ilmu dan pengetahuan. Yang kedua, kuatul idariyah wasyasah. Umat Islam itu harus punya kekuatan manajemen yang baik. Setiap urusan dunia itu dimanage dengan baik. Ibu kalau dagang tetap harus pakai manajemen, Bu. Apa itu manajemen? Bagaimana tujuan ibu itu dibantu oleh tangan orang lain. Ibu ketika dagang, misalkan mohon maaf ya, dagang bubur sorangan, karena sehari 50 mangkok. Tapi kalau bubur ibu laku enak, sehari 200 mangkok. Bingung itu. Sudah mulai menggunakan tangan orang lain. Siapa yang produksi, siapa yang melayani. Terus bubur ibu ingin dikembangkan cabang lain. Mulai di situ ibu berpikir sebagai manajer. Siapa yang jadi keuangan, siapa yang jadi marketing. Nah, umat Islam ini di Indonesia nih kelemahannya apa? Memanage pertanian, memanage politik. Kenapa partai Islam kalah wae dan manajemen partainya? Tiba-tiba ketua partai eta we bolak-balik partai Islam teh. Kita tahu lah partai mana. Jadi pemuda ge kaum milenial tidak tertarik naon partai kieu. Jadi mohon maaf, perjuangan Islam dimanapun umat Islam harus menguasai idari. Bagaimana memanage, mengelola. Pesantren pun kalau tidak dimanage dengan baik, siapa yang mau tertarik? Pesantren yang bagus itu apa? Pesantren yang manajemennya baik. Budaya kerjanya baik, manajemennya baik. Nah, kita itu selalu kalah dagang, kalah di dunia teknologi pendidikan. Salah satu adalah umat Islam tidak bisa menata dengan baik. Yang ketiga, kuwatul maliyah, kekuatan materi harta. Indonesia ini kenapa selalu lemah dalam posisi tawar? Karena Indonesia ini negara yang sangat ketergantungan kepada negara besar. Ke Cina ketergantungan banget, ke Jepang ketergantungan, ke Amerika apalagi. Ya. Jadi kita nggak bisa independen, ya, harga diri. Kenapa? Karena banyak utang Indonesia itu.
mengelola harta, sumber daya alam, materi ini lemah. Nah, umat Islam, sekali lagi Bu, anak-anak kita Bu, mereka harus dicerdaskan bagaimana menguasai aset-aset sumber daya alam Indonesia itu jangan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Itu bagaimana? Dan yang terakhir, kuwatul askariyah. Bangsa muslim ini kalau ingin hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih saat itu yang membebaskan Konstantinopel, yaitu kuwatul askariyah, kekuatan militer. Makanya kalau bisa nih alumni pesantren tong jadi Ustadz Sadayana, jadi polisi, jadi tentara, saya dukung. Biar jadi saloleh tentaranya. Dia jenderal tapi habis Quran. Wah, mantep kan? Ya, jadi kalau ibu punya anak pengen jadi tentara, silakan Bu, nggak apa-apa. Yang penting anak kita soleh, akidahnya kuat, akhlaknya baik, mau jadi polisi, tentara, silakan. Karena negara-negara muslim itu, mohon maaf ya, dalam sejarahnya dikuasai oleh asing, itu tentaranya gitu. Kalau tentaranya pro negara asing kan bahaya. Ustadz ini nggak radikal, bukan radikal, ini mah pelajaran dari tokoh-tokoh muslim. Kalau umat Islam ingin membangun kekuatannya, 4 hal tadi harus dikuasai. Kekuatan ilmu dan teknologi. Umat Islam jangan menjadi gaptek, jangan bodoh, jangan jadi konsumen aja terus. Bikin aplikasi sendiri atuh. Ya. Kuasai. Yang kedua tadi kuwatul idariyah. Umat Islam harus pandai memanage. Dulu orang Malaysia, generasi mudanya disekolahkan ke luar negeri, ke barat terutama, mereka mengambil apa? Kebanyakan manajemen. Pas pulang, dia bisa membangun perusahaan-perusahaan. Yang jadi pegawai siapa? Orang Indonesia yang jadi kuli. Mereka pintar. Nah, yang ketiga tadi kekuatan materi, ya. Jangan sampai sumber daya alam ini memang ini ada tinggal di kita, tapi ternyata ini mah perusahaan asing semua. Nah, umat Islam juga harus punya keberpihakan. Dan yang terakhir, kuwatul askariyah. Umat Islam harus punya tentara-tentara yang hebat. Itu memang bukan urusan kita ya, itu urusan negara. Tapi saya yakin negara ini, bangsa ini, pemimpinnya sangat memahami lah bagaimana supaya bangsa ini harus kuat ya lewat kekuatan militernya, mau tidak mau. Sekarang itu kalau sebuah negara tidak punya nuklir akan menjadi negara yang lemah. Nah, itu di level dunia militer. Ya, mudah-mudahan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat. Kita nggak tahu ya yang ke depan seperti apa. Yang jelas yang namanya perang itu adalah sejarah kemanusiaan. Karena waktu sudah cukup ya. Ini saya semangat kenapa? Karena ini banyak yang muda-muda. Kalau ibu-ibu mah cukup doa saja ya. Jauh di hati, dekat di doa saja Bu. Ya, kalau ibu-ibu mah. Yang penting anak-anak kita nih, anak-anak kita ke depan jangan menjadi generasi yang lalai. Dia harus menjadi tahu sejarah. Ya, tahu Palestina itu bangsa besar mereka itu. Sedang terjajah dan masih terjajah. Nah, kita generasi muda harus mempersiapkan ini kekuatan-kekuatan sebagai kekuatan yang hebat umat Islam ini. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, ada waktu silahkan. Terima kasih. Tanya jawab dulu, Ustaz. Hah? Tanya jawab dulu. Mangga? Diizinin aja. Kepada Ikhwatul Iman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, sudah ada satu pertanyaan. Kami batasi hanya 2 saja karena berhubung waktunya terbatas. Silakan kepada yang lain satu pertanyaan lagi. Dibacakan saja. Pertanyaan pertama, izin bertanya. Mohon jelaskan, di Palestina ada 2 faksi Hamas dan Al-Fatah. Ya. Minta penjelasannya, Ustaz. Iya. Sambil menunggu boleh yang mau bertanya. Faksi Hamas itu gerakan Islam karena mereka sudah menekan Harokah Muqawamah Islamiyah, artinya gerakan perlawanan Islam. Dipengaruhi oleh gerakan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam pertama yang sangat tua, ya. Pendirinya Hasan al-Banna, cuman sayang di Mesir ini menjadi partai terlarang karena sangat berpolitik praktis. Kemarin menang Presiden Mursi, tapi akhirnya dikudeta. Nah, Ikhwanul Muslimin ini yang mengilhami gerakan Hamas. Tetapi Hamas beda dengan Ikhwanul Muslimin, cuman ada
kepengaruhan. Nah, Hamas ini kemarin menang ya, karena Hamas ini oleh orang Palestina dianggap pahlawan. Bagaimana tidak disebut pahlawan atuh mereka yang melawan tentara Israel. Orang lain mah rada takut, mereka berani. Dan mereka yang membantu, bukan hanya urusan perang, urusan sosial juga mereka sangat membantu. Siap membantu masyarakat Palestina. Bukan hanya orang Islam, orang Kristen Palestina pun mengakui Hamas itu sebagai perwakilannya. Jadi bukan hanya orang Islam saja, itu hebatnya Hamas. Sementara Fatah itu memang ideologinya nasionalis. Jadi mereka kalaupun merdeka akan membuat sebuah negara Palestina yang bukan negara Islam tapi negara Palestina nasionalis. Ini nasionalis, ini Islam gitu ya. Tapi tetap keduanya sama, punya visi sama bagaimana Palestina itu negara merdeka. Cuman hal-hal yang sifatnya kebijakan cara berbeda. Kalau ini tadi nasionalis dasarnya Fatah itu. Kalau Hamas itu memang dari namanya juga sudah menegaskan kami adalah kelompok Islam untuk kemerdekaan Palestina. Ya. Jadi di Indonesia juga kan ada banyak partai gitu ya, ada partai Islam, ada partai nasionalis di Palestina seperti itu. Tapi kita jangan melihat bahwa ini mereka berkonflik, tidak. Mereka itu sama-sama memperjuangkan Palestina supaya merdeka. Cuman cara pandangnya beda, strategi dan cara pandangnya beda. Ini itu ya.